Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuliandiani dari kelas Insight. Di sini saya akan melakukan presentasi hasil ujian praktek NLP dengan judul Perbandingan Pendekatan Machine Learning, Deep Learning, dan Transfer Learning untuk Emotion Detection pada data. Ada beberapa topik yang akan dibahas dalam beberapa menit ke depan, yaitu latar belakang, tujuan, urgensi, kemudian machine learning, deep learning, transfer learning, performa model, visualisasi kata dengan word cloud, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk latar belakang, Twitter merupakan salah satu platform sosial media yang populer dan memiliki banyak pengguna, sehingga memungkinkan banyak tweet dengan beragam emosi yang diunggah oleh para pengguna Twitter setiap harinya. Tentunya berimplikasi terhadap variasi dan banyaknya teks pada Twitter. Hal tersebut menjadi peluang serta tantangan tersendiri dalam bidang AI, khususnya NLP. Variasi dan banyaknya data teks pada Twitter dapat dimanfaatkan pada bidang NLP, misalnya dalam tugas klasifikasi emosi berdasarkan teks atau yang sering dikenal dengan deteksi emosi, yang mana mesin dengan menggunakan algoritma model yang telah dilatih dapat mengklasifikasikan teks berdasarkan labelnya. Nah, ada beberapa pendekatan yang dapat menyelesaikan tugas klasifikasi emosi, yaitu seperti machine learning, deep learning, dan transfer. Kemudian untuk analisis ini memiliki urgensi yang penting karena deteksi emosi pada data Twitter dapat memberikan alasan yang penting bagi kita untuk memahami sentimen dan opini pengguna. Nah, sehingga pada analisis ini bertujuan yang pertama membuat model untuk klasifikasi emosi dengan pendekatan machine learning yaitu logistic regression, kemudian deep learning menggunakan LSTM dan transfer learning menggunakan BERT. Yang kedua, membandingkan kinerja dari tiga jenis pendekatan, yaitu machine learning, deep learning, dan transfer learning dalam deteksi emosi pada data Twitter. Yang ketiga, memilih model berdasarkan performa yang paling baik, dan yang keempat adalah membuat deployment sederhana menggunakan Gladio berdasarkan model yang dengan performa terbaik. Untuk dataset yang saya pilih yaitu Indonesian Twitter Emotion yang disediakan oleh Audit dan dapat diakses melalui GitHub dan terdapat 4.400 rows dan terdiri dari 2 kolom yaitu tweet dan label. Dan berdasarkan hasil visualisasi yang saya lakukan, tabel tweet ini terdiri dari 5 kategori emosi, yaitu terdiri dari anger yang sebanyak 1.101 dataset, fear terdiri dari 649 dataset, happy terdiri dari 1.017 dataset, sadness terdiri dari 997 dataset, dan love terdiri dari 637 dataset. Dan untuk label pada dataset ini masih berformat string, sehingga perlu diubah dulu menjadi numerik agar dapat diproses pada tahap selanjutnya. Di sini saya mendefinisikan fungsi dengan nama encoder, dengan anger itu 0, fear 1, happy 2, sadness 3, dan love itu 4. Dan fungsi tersebut diaplikasikan untuk mengubah label dataset berformat string menjadi numerik pada data frame. Selanjutnya adalah machine learning approach menggunakan logistic regression. Pertama di sini ada tahap data preprocessing. Data preprocessing yang saya lakukan yaitu ada cascoding, text normalize, remove stop words, stemming, dan stemming. Untuk cascoding di sini menggunakan regex untuk mengubah teks ke bentuk lowercase, menghapus URL, angka, karakter tanda baca, dan word space. Kemudian untuk word normalization di sini menggunakan kamus slang untuk mengubah kata slang ke dalam bahasa baku. Kemudian melakukan stemming. Di sini saya menggunakan bantuan dari library Sastrawi untuk menghapus kata ke dalam bentuk dasar dengan menghapus imbuhannya, dan juga melakukan stop word removal dengan menggunakan kamus stop word yang disediakan oleh NLTK dengan untuk menghilangkan kata-kata yang sering muncul namun tidak memiliki informasi yang penting. Kemudian saya juga melakukan penambahan daftar kata stop word yaitu URL ya, username sih, mah banget, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu hasil dari teks preprocessing pada seluruh tweet kemudian disimpan pada kolom baru dengan nama clean text pada dataset. Selanjutnya adalah tahap fitur extraction. Di sini saya memisahkan kolom fitur dan target untuk clean text sebagai fitur dan label sebagai target.
Selanjutnya melakukan proses ekstraksi fitur dengan metode TF-IDF dengan parameter Unigran, misalnya 1,1, kemudian menjadikan matriks jumlah token hasil dari TF-IDF ke dalam array dan menjadikan uh, matriks jumlah token hasil dari TF-IDF ke dalam data frame pandas. Selanjutnya melakukan tahap selanjutnya adalah fitur selection. Di sini mengubah nilai data tabular TF-IDF menjadi array. Kemudian pada tahap fitur selection di sini menggunakan metode choose-var, dan dari gambar di atas di sini terdapat 13.746 fitur dan hanya dipilih sebanyak 4.000 fitur untuk diproses ke dalam model machine learning, dan ini merupakan hasil fitur-fitur yang sudah diseleksi beserta nilai vektornya. Selanjutnya ada tahap modeling dari logistic regression. Di sini saya memisahkan dulu datanya berdasarkan seleksi fitur, yaitu dengan perbandingan 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Kemudian melatih algoritma model logistik regresi dan melakukan prediksi pada data tes menggunakan model logistik regression yang telah dilatih. Selanjutnya untuk deep learning approach, pertama di sini melakukan data preprocessing, yaitu di sini bedanya dengan machine learning tidak melakukan banyak text preprocessing karena tidak ingin mengubah makna dari suatu kata, hanya menggunakan scaffolding saja. Kemudian tahap selanjutnya adalah fitur expression. Di sini saya melakukan dulu tokenisasi, kemudian mendefinisikan parameter training word to fact seperti embedding atau banyaknya neuron pada hidden layer, kemudian Windows size-nya 3, minword 1 equalnya 15, dan SG 1 ini artinya menggunakan skipgram dan menggunakan negative sampling. Kemudian melakukan training word to fact dan menyimpan hasil dari training embedding word to fact. Selanjutnya adalah menyiapkan data untuk embedding layer. Di sini menentukan maksimumnya sama dengan 80 berdasarkan distribusi token pada dataset. Kemudian melakukan tokenisasi untuk membuat dictionary dengan memperhatikan jumlah kemunculan data di sini ada status, kemudian memperhatikan juga OOP-nya dan juga pemberian padding. Langkah selanjutnya adalah vektorisasi hasil tokenisasi menjadi urutan bilangan integer, kemudian melakukan juga proses trading dan truncation pada setiap sequence berdasarkan nilai max yang telah ditentukan. Lalu untuk modeling LSTM dengan word to fact di sini saya melakukan encoding terlebih dahulu menggunakan metode one hot encoding dan melakukan speed sebanyak 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Kemudian di sini melakukan load word to fact terlebih dahulu, kemudian membuat matriks embeddingnya, dan membuat arsitektur LSTM dengan menambahkan layer embedding, kemudian menambahkan satu layer LSTM, melakukan dropout juga, dan menambahkan dense layer dengan jumlah neuronnya 5. Selanjutnya, melakukan training model LSTM word to fact dengan epoch-nya sama dengan 10 dan size-nya adalah 16. Dan selanjutnya adalah melakukan prediksi pada data uji. Lalu untuk transforming approach di sini untuk data preprocessing-nya itu sama dengan data dengan deep learning approach, hanya melakukan scaffolding. Kemudian pada penetapan transforming di sini tidak dilakukan text representation seperti pada machine learning approach. Di sini langsung saja melakukan split data train dan test, yaitu dibagi menjadi 80% untuk data training dan 20% untuk data test. Kemudian dari 20% data test di sini dibagi kembali menjadi 50% data validation dan 50% data test. Selanjutnya adalah BERT tokenizer yang digunakan untuk fine tuning adalah IndoBERT Base2. Lalu melakukan tahapan input formatting untuk mendapatkan 3 parameter input,
Untuk model BERT, di sini max-nya itu ditentukan 110 berdasarkan distribusi token yang distribusi token pada dataset. Kemudian membuat fungsi untuk menggabungkan langkah tokenisasi dan menambahkan juga special token untuk keseluruhan data sebagai input formatting ke model BERT. Kemudian membuat juga fungsi untuk memetakan input dari hasil input formatting agar sesuai dengan model BERT. Setelah itu, membuat fungsi encode untuk iterasi pada setiap kalimat di keseluruhan data. Selanjutnya, menentukan hyperparameter untuk fine tuning dan juga melakukan input formatting menggunakan fungsi encode yang ini pada keseluruhan data. Lalu untuk modeling menggunakan BERT, di sini perlu melakukan load pre-train model dengan memanggil tf-BERT for sequence classification dari library transformer. Kemudian untuk optimasi yang digunakan yaitu optimasi Adam dan dengan limitnya yaitu 0,00005. Kemudian untuk cost function-nya juga ditentukan yaitu menggunakan cross entropy dan juga akurasi matrix. Dan untuk model BERT di sini dituning dengan epoch sama dengan 10 dan batch size-nya 16. Untuk performa model dari logistik regression di sini akurasi yang didapatkan yaitu 66,63%. Di sini untuk cross validation menggunakan sample space sebanyak 10 kali didapatkan hasil rata-rata akurasi sebesar 67,22% dan berdasarkan conclusion matrix di sini jumlah prediksi yang benar sebanyak 587 dan yang salah itu 297. Kemudian performa untuk LSTM dan word to fact di sini akurasi yang didapatkan sebesar 19% dan sampai 22% dan dengan loss sebesar 1,59. Dan untuk akurasi pada visualisasi grafik ini terjadi naik turunnya curam memungkinkan overfitting pada model. Dan berdasarkan conclusion matrix di sini terdapat banyak data yang masih salah diprediksikan sehingga model ini belum dikatakan baik dalam mendeteksi emosi pada teks baru. Kemudian untuk performa model dari BERT, di sini akurasi yang didapatkan sebesar 70-98% dengan loss 1,65. Dan pada visualisasi di sini grafik akurasi dari validasi dan juga akurasi dan validasi akurasi memiliki jarak yang jauh. Nah, hal ini memungkinkan adanya overfitting pada model. Kemudian berdasarkan confusion matrix di sini masih terdapat data yang masih salah diprediksikan. Selanjutnya, saya melakukan deployment menggunakan Windows. Untuk model yang dipilih untuk dilakukan deployment yang dipilih yaitu model BERT karena memiliki performa yang paling baik di antara ketiga pendekatan. Dan untuk hasilnya, model BERT ini sudah mampu mendeteksi emosi pada tweet baru yang diinputkan. Selanjutnya, melakukan visualisasi menggunakan word cloud untuk melihat kata yang sering muncul pada beberapa kategori tweet. Di sini untuk anger yang sering muncul itu adalah kata salah, pakai. Kemudian untuk fear yang sering muncul itu adalah takut, habis, lihat, ngeri. Kemudian untuk tweet happy di sini yang paling muncul adalah yang paling sering muncul adalah kata senang, bahagia, moga, terima kasih, alhamdulillah. Kemudian untuk tweet sadness di sini kata yang paling sering muncul adalah salah, suka, pas, anak, sakit. Kemudian untuk love di sini tweet love itu yang paling sering muncul. Kata yang sering muncul adalah cinta, sayang, hati, jatuh, suka. Dan untuk kesimpulan dari beberapa pendekatan model yang dilakukan, akurasi yang didapatkan dari ketiga pendekatan untuk logistic regression yaitu sebesar 66,63%, untuk LSTM word to fact itu sebesar 19-22% dan BERT sebesar 70% sampai 98%. Dan untuk algoritma dengan performa terbaik yang saya dapatkan dalam menyelesaikan tugas klasifikasi emosi yaitu model BERT. Nah, walaupun akurasinya masih cukup rendah, namun model BERT ini sudah dapat mengklasifikasikan emosi berdasarkan teks baru, walaupun masih ada beberapa yang salah dideteksi.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.